Oke, selamat datang di sisi lain pasar saham. Sisi yang, ya, sedikit lebih liar. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah strategi yang taruhannya tinggi banget, tapi imbalannya juga nggak main-main. Kita sebut aja operasi kali ini pencurian saham ARA. Jadi, kencangkan sabuk pengaman karena kita akan bedah setiap manuver tajamnya. Nah, kutipan ini udah merangkum semuanya kan? Ini bener-bener bukan buat yang jantungnya lemah. Kita lagi ngomongin resiko rugi besar demi potensi keuntungan yang luar biasa cuma dalam hitungan jam. Gila! Setiap pencurian yang sukses itu butuh rencana yang matang. Dan operasi kita ini punya 6 fase penting. Mulai dari kita nentuin target, kita pahami medan perangnya, sampai nanti kita rencanain cara kabur yang mulus. Yuk, kita mulai dari fase pertama. Oke, fase pertama, kita harus paham dulu apa itu cawan suci yang kita kejar. Kenapa sih saham yang udah mentok di ARA ini jadi rebutan para trader harian? Apa yang bikin dia begitu menarik, tapi sekaligus super berbahaya? Gini, dasarnya dulu ya, ARA atau Auto Reject Atas itu semacam batas kenaikan harga saham dalam sehari. Anggap aja ini plafon, atap dari sebuah ruangan. Kalau harga saham udah nyentuh atap ini, udah deh, nggak ada lagi yang bisa beli. Stop. Nah, disinilah letak permainannya. Hadiah utamanya itu adalah gap up besok paginya. Jadi, harga saham bisa tiba-tiba dibuka lompat jauh lebih tinggi. Tapi risikonya, kalau misinya gagal, kalau sahamnya nggak berhasil kunci ARA, harganya bisa langsung anjlok, terjun bebas ke jurang yang namanya auto reject bawah atau ARB. Walaupun kita sebut ini arena balap liar, bukan berarti nggak ada aturannya loh. Justru aturan main ini wajib banget kita kuasai sebelum berani injak gas. Inilah dia medan pertempuran kita. Ini dia aturannya. Langsung dari Bursa Efek Indonesia, jadi nggak bisa ditawar-tawar. Coba perhatiin deh, batas ARA itu beda-beda, tergantung harga sahamnya. Nah, saham yang harganya lebih murah, plafonnya justru lebih tinggi, bisa sampai plus 35%. Inilah yang bikin saham-saham ini jadi incaran utama. Oke, sekarang kita masuk ke fase pengintaian. Di sini kita belajar gimana caranya nemuin target. Gimana sih cara ngenalin tanda-tanda awal sebuah saham yang punya potensi buat melesat kayak roket sampai ke atap ARA? Jadi, apa aja sih sinyalnya? Kita cari 5 tanda ini. Pertama, volume perdagangannya meledak. Kedua, harganya udah naik lumayan tinggi. Ketiga, transaksinya super cepat, lari terus. Keempat, ada pembelian lot-lot gajah berulang kali. Dan kelima, yang paling penting, semua ini terjadi dengan momentum yang kuat di sesi pagi. Dan ingat, volume itu bahan bakarnya. Harga naik tanpa volume yang gede itu seringnya cuma fata morgana. Kita nggak cuma cari kenaikan harga, kita cari lonjakan volume yang gila-gilaan. Bisa ratusan persen di atas rata-rata hariannya. Itu tandanya ada uang besar yang lagi main. Nah ini dia, bagian paling teknis dari operasi kita, membaca order book. Kita harus bisa mengertikan data penawaran dan permintaan, seolah-olah kita lagi mecahin kode rahasia, buat tahu apa sih maunya pasar sebenarnya. Gini, di order book itu sering banget kita lihat ada tembok jualan yang tebal banget. Kuncinya adalah, lihat seberapa cepat tembok itu hancur. Kalau tembok itu habis dimakan cuma dalam hitungan detik, itu namanya tembok styrofoam, sengaja dipasang buat nakut-nakutin. Nah, justru itulah sinyal kita buat menyerang. Sama pentingnya, kita juga harus lihat sisi permintaannya. Permintaan yang beneran itu kelihatan dari antrian beli yang solid, tebel, dan terus diisi ulang. Hati-hati banget sama antrian beli raksasa yang cuma ada satu dan letaknya jauh di bawah. Itu seringnya jebakan. Jebakan yang bisa ditarik kapan aja dan bikin harganya langsung terjun bebas. Bagian 5. Momen yang paling ditunggu-tunggu. Eksekusi. Di sini, yang namanya kecepatan, presisi, dan aturan yang nggak boleh dilanggar itu segalanya. Ini adalah mantra paling sakral dalam permainan ini. Kalau Anda coba-coba ngantri beli di harga bawah atau pasang bid, saya jamin Anda bakal ditinggal sama roketnya. Buat dapetin barangnya, Anda harus berani beli langsung di harga penawaran. Titik. Protokolnya harus dieksekusi dalam hitungan detik. Pertama, identifikasi target. Kedua, konfirmasi ada kekuatan beli yang lagi makanin tembok. Ketiga, eksekusi, hajar kanan atau HK, beli langsung di harga penawaran. Setelah itu, pastikan harganya terus naik dengan mulus. Mentalnya harus hit and run, sekali pukul, langsung lari. Tujuan utama kita cuma satu,
Kunci ARA. Kalau skenario itu gagal, berarti misi batal. Langsung jual saat itu juga. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah jadi investor dadakan di saham yang gagal ARA. Itu resep jadi korban. Dan sampailah kita di fase terakhir. Dan mungkin yang paling penting. Misi belum selesai sampai keuntungannya masuk kantong. Ini semua soal strategi kabur, yang disiplin pas pasar buka besok paginya. Penting banget buat diingat, keuntungan pas kita beli kemarin itu, anggap aja bonus kecil. Hadiah yang sebenarnya, sekitar 70% dari potensi cuan, itu datang dari lonjakan harga pas pasar baru aja buka keesokan harinya. Itulah tujuan akhir kita. Jadi, kuncinya adalah disiplin. Strategi paling aman, langsung hajar kiri atau haki, jual semuanya begitu bel pembukaan berbunyi. Dan awas, ada satu tanda bahaya utama. Kalau harga pembukaan jadi harga tertinggi hari itu, artinya pestanya udah selesai, langsung keluar, nggak pakai nawar. Pada akhirnya, semua ini nunjukin kalau kemampuan teknis buat nemuin saham ARA itu baru setengah dari pertarungan. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah Anda punya mental yang cukup kuat buat kabur dengan disiplin di saat semua orang lagi serakah? Karena itulah yang membedakan pemenang sejati dari korban di arena ini.